Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Profesor Andri, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menemukan ide disertasi. Kita lihat dulu masalah, ya. Kita lihat dulu masalah. Masalah itu adalah kondisi ketidaknyamanan, bisa saja kondisi ketidaksesuaian, ya, antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi, atau adanya kesenjangan antara teori dan praktik yang perlu diselidiki lebih lanjut. Nah, masalah yang baik itu pertama tentu harus relevan dengan bidang studi kita. Jadi kalau kita akuntansi, manajemen, perbankan, keuangan, akuntansi, maka pastikan masalah yang mau kita teliti relevan dengan bidang studi kita. Kemudian memiliki signifikansi akademik atau praktis. Jangan sampai kita melakukan sebuah penelitian, ternyata tidak bisa kita implementasikan, tidak bisa kita terapkan, ya, tidak bisa kita manfaatkan, tidak punya kontribusi, ya, ini tentu saja bukan penelitian yang baik. Kemudian masalah penelitian tersebut dapat diuji dengan metode ilmiah serta memiliki kontribusi bagi ilmu pengetahuan, demikian juga memiliki kontribusi bagi masyarakat atau industri. Untuk mencari masalah penelitian sebagai fokus yang mau kita pecahkan masalahnya, maka ada beberapa sumber di mana kita bisa mencari masalah penelitian. Yang pertama bisa dari pengalaman empiris. Anda bisa observasi langsung atas fenomena di lingkungan sekitar Anda yang berkaitan dengan bidang studi. Atau Anda bisa mengamati peristiwa sosial, amati tren dan perubahan dalam masyarakat. Bisa Anda lihat di berita-berita ya berkaitan dengan peristiwa sosial yang relevan dengan bidang studi kita. Bisa juga Anda melalui petunjuk penelitian terdahulu ya. Cobalah lakukan identifikasi research gap dari studi sebelumnya. Celah yang dia tunjukkan untuk bisa kita teruskan itu bisa menjadi sumber masalah penelitian. Atau Anda bisa googling ya, cari jurnal ilmiah dan publikasi. Baca jurnal ya, baca laporan penelitian ya, baca media-media akademik sehingga Anda bisa mendapatkan ide masalah. Anda bisa mengikuti seminar dan konferensi agar tahu ya isu-isu terkini terkait dengan tema atau topik yang menarik. Kemudian Anda bisa diskusi dengan ahli ya, mungkin mereka punya saran ya, bertukar pikiran, bisa dengan pembimbing, bisa dengan dosen ya, atau expert atau pakar di bidang tertentu. Bisa juga Anda lihat fenomena media massa dan sosial ya, mungkin ada isu-isu yang berkembang di berita-berita atau media sosial. Nah, itu semua bisa menjadi sumber inspirasi ketika Anda mencari ide, judul penelitian itu bersumber dari masalah ya, adanya masalah. Kemudian bagaimana cara menemukan masalah penelitian? Anda bisa membuat analisis pohon masalah dengan melihat sesuatu terjadi, lalu akibatnya apa, dampaknya apa, Anda urut-urut sehingga nanti ketahuan. Yang menarik buat Anda teliti adalah masalah yang seperti apa, gitu ya. Anda bisa juga melakukan identifikasi gap analysis, yaitu adanya kesenjangan antara kenyataan dengan idealisme, ya. Idealnya begini, tapi kenyataannya begitu. Nah, itu namanya adanya kesenjangan. Kemudian Anda bisa juga melakukan systematic review atau kajian literatur ya. Anda bisa menganalisis tren penelitian sebelumnya, baik menggunakan studi literatur review atau menggunakan studi systematic literatur review. Kemudian Anda bisa juga melakukan eksplorasi data sekunder. Mungkin ada dataset atau laporan yang tersedia sehingga Anda bisa melakukan pencarian pola-pola tertentu. Eh, Nah, biasanya dalam mencari masalah penelitian ada perbedaan antara penelitian yang bersifat kuantitatif dan ada penelitian yang bersifat kualitatif. Untuk penelitian yang bersifat kuantitatif, maka masalahnya harus jelas sejak awal, ya. Anda sudah bisa menentukan variabel dan menentukan hipotesis secara terukur. Ya, jadi kalau penelitian kuantitatif, masalah harus sudah jelas sejak awal, ya. Jadi Anda mau menguji teori, ya, dengan apa yang terjadi di lapangan. Sedangkan penelitian kualitatif, masalah bisa berkembang selama penelitian berlangsung, ya. Masalah biasanya lebih fleksibel dalam eksplorasi fenomena Anda.
Jadi tidak mesti ada teori yang menjelaskan fenomena tersebut ya. Atau misalnya secara teori tidak ada yang menjelaskannya. Nah, maka Anda bisa menggunakan pendekatan kualitatif ya untuk melihat masalahnya. Nah, kemudian dari sisi bagaimana kita memilih topik disertasi ya. Kalau setelah Anda sudah menemukan tadi masalah yang menarik buat Anda, maka kemudian Anda sudah mulai bisa melakukan fokus yang kita sebut dengan topik ya. Topik yang mau Anda bahas itu paling tidak mesti lagi-lagi punya relevansi dengan bidang ilmu dan kontribusi akademik. Kemudian menarik minat Anda secara pribadi, ya, agar Anda tetap termotivasi. Jadi kalau misalnya Anda tidak punya ketertarikan terhadap topik dari masalah penelitian yang kemudian sudah Anda putuskan, nanti Anda takutnya berhenti di tengah jalan. Kemudian pastikan datanya tersedia, ya, sumber informasi cukup, ya, supaya tidak mempersulit Anda dalam nanti mencari data dan mengolahnya. Kemudian pastikan punya dukungan akademik ya, Anda punya mendapat bimbingan dari pembimbing atau ada pakar ya. Nah ini kalau sudah ketemu ini dan menurut Anda cukup memenuhi kriteria, maka topik disertasi dari masalah yang tadi sudah Anda temukan itu kayaknya bisa diteruskan. Nah, bagaimana strategi Anda bisa mengembangkan topik penelitian selanjutnya? Nah, Anda pertajam fokus ya dari ide yang bersifat umum, kemudian Anda spesifikkan lagi menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan yang lebih khusus. Kemudian Anda evaluasi, layak tidak penelitian itu dilakukan? Sumber dayanya, sumber dananya, waktu penelitiannya, ya memungkinkan untuk diselesaikan atau tidak dalam rentang waktu penelitian Anda. Kemudian dapatkan umpan balik atau feedback. Anda bisa berdiskusi dengan dosen pembimbing untuk menyempurnakan ide Anda. Ini Prof misalnya, saya ketemu masalah ini fenomenanya begini, 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 begini. Nah, dari fenomena ini saya tertarik untuk mengangkat penelitian dengan topik ini. Nah, itu Anda diskusikan. Nah, kemudian setelah Anda menemukan masalah, lalu Anda menentukan topik. Nah, biasanya kita akan mencoba menemukan apa yang baru dari topik yang sudah Anda pilih. Makanya kita sampai kepada tahap di mana kita menemukan novelty dalam disertasi ya, seperti apa. Yang pertama Anda lakukanlah identifikasi gap penelitian atau research gap. Cari perbedaan penelitian Anda, topik Anda, fokus Anda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Anda diskusilah dengan pembimbing ya. Ada promotor atau kopromotor supaya mendapatkan arahan dari pakar berdasarkan publikasi-publikasi yang relevan. Nanti akan ditunjukkan siapa yang sudah membahas topik yang sama. Ya, jadi kelihatan kira-kira Anda mau kemana nanti penelitian-penelitian itu. Nah, setelah itu Anda bisa melakukan review literatur secara mendalam, ya. Lihat tren penelitian terbaru dan identifikasi peluang penelitian baru tentang topik yang sudah Anda pilih. Kira-kira di topik yang sama, peneliti-peneliti terbaru sudah menawarkan model apa, menawarkan konsep apa, menawarkan pengetahuan baru apa, sehingga Anda bisa melihat arah penelitian Anda bisa melanjutkan, memodifikasi, memperbaiki, membatalkan, mencoba membantah atau mengemukakan hal baru dari penelitian-penelitian terdahulu ya. Termasuk Anda bisa melakukan analisis kata kunci ya. Pastikan topik yang dipilih belum banyak diteliti secara mendalam ya. Anda cari keywordnya, lalu Anda lihat, oh oke, secara umum penelitian tersebut banyak dibahas orang. Tapi secara khusus berkaitan dengan fokus yang Anda teliti ternyata belum banyak. Terkait topik, sebaiknya carilah topik yang banyak dibahas. Tapi terkait fokus, cari fokus yang belum dibahas.